الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari izin dibuka boleh kan ya? Gampang. Insyaallah aman aja. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ala. Yang hormati para sekolah, Pak Andre ya, SD Montes 10 dan Pak Suryani di Muhammadiyah 8 ya, Ibu dan teman-teman semuanya yang hari ini hadir di tempat ini. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan berkenannya juga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini. Tadi sebelum acara saya datangnya ke Ibu dan Pak Andre juga sudah bisik gitu bahwa ini guru-guru baru ya. Makanya saya mau masuk dari yang kenal pun satu. Semuanya Pak dari ya, MC moderator. Iya benar, karena kalau guru yang lama udah kenal semuanya karena saya dulu kan saya sekian tahun jadi konsultan di sini gitu, untuk para sekolah bahasa. Jadi hampir tiap hari bolak-balik ke sini masih kan bakso masih ada dan teman-teman yang lain. Nah ini kan kalau kita bicara soal Islam ke Muhammadiyah, maka kita harus memahami juga latar belakang kenapa Muhammadiyah itu didirikan gitu kan ya. Yang paling pertama beliau mengatakan dalam tulisan itu yang ditulis beberapa pakar sejarah Muhammadiyah, itu yang menjadi pokok kajian pertama adalah pada surah Shad, surah yang ke-38 ayat 29 itu tidak ada. Di mana dalam itu dikatakan Allah mengatakan dengan firman-Nya, kita pun anzalna wa ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkaru ulul albab. Jadi kita Al-Quran itu diturunkan, diberikan itu untuk dipahami, ditadaburi, diambil pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Nah atas dasar perintah itulah lalu Kedalan mencoba kembali mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang kemudian ketemu yang beliau jelaskan itu pada surat Ali Imran, surah yang ketiga ya. Ayat 104 itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Nah itu kan dan ada di antara kamu yang mengajak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Beriman ya, dan jadi orang-orang yang beruntung. Nah yang kedua itu dari faktor objektif pada waktu itu kan kita mengenal di masa keadaan itu perilaku manusia umat pada waktu itu masyarakat itu cenderung kepada hal-hal yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Hal seperti ini yang banyak menempel dikaitkan dengan pemahaman bahwa itu adalah ajaran Islam pada jauh dari nilai-nilai keislaman. Nah dasar itulah kemudian keadaan mempertimbangkan dengan mengkaji ajaran agama yang benar Al-Quran bahwa ini perilaku yang salah, kemudian didirikanlah Perserikatan Muhammadiyah. Nah tentu dengan tujuan agar punya komitmen pada waktu itu bagaimana masyarakat bisa berubah. Nah identitasnya perjuangan itu adalah yang melalui gerakan Islam karena sumbernya Al-Quran Al-Hadis, tapi juga ada yang gerakannya melalui dakwah. Nah gerakan dakwah ini bukan hanya di masjid Muhammadiyah itu, tapi dakwah juga melalui pendidikan. Nah sama kalau pendidikannya sekolah kan ya. Dakwah melalui lembaga kesehatan ada rumah sakit, dakwah melalui lembaga sosial ada panti asuhan. Jadi itu gerakan di Muhammadiyah. Jadi bukan berdakwah dalam arti kita mengikuti kajian itu dulu di masjid, di musola. Jadi melalui lembaga pendidikan berdakwah bagaimana agar perilaku anak didik itu sesuai dengan tuntunan agama. Jadi ada materi pelajaran umumnya, ada pelajaran yang khusus tentang agama dan juga khususan lagi di kaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah kan yang dianut oleh Muhammadiyah. Nah kita berharap bahwa
semuanya ya yang guru-guru yang baru ini sudah mengenal itu kan ya bagaimana perilaku yang ada di Muhammadiyah, tata cara yang ada di Muhammadiyah, berakidahnya seperti apa, beribadahnya seperti apa, berakhlaknya juga seperti apa. Ya, jadi itu yang dituntut. Nah, ada gerakan tajdid juga. Ini terus tadi lanjutnya. Nah, itu ada gerakan dakwah, ya ada gerakan tajdid itu pembaharuan. Jadi Muhammadiyah tidak hanya terfokus pada hal-hal yang terjadi di masa yang lalu, tapi mengikuti perkembangan, gitu kan ya. Itu gerak di Muhammadiyah. So, kalau kita hanya mengikuti hal-hal yang dulu, kemudian dilestarikan, tidak merubah perilaku yang ada, maka akan tertinggal, akan digilas oleh zaman, akan digilas oleh kemajuan, terutama sekarang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi kan. Nah, hal seperti ini yang menjadi kajian di Muhammadiyah. Artinya bergerak itu sesuai dengan perkembangan dan dia berupaya untuk mengikuti zaman. Tidak hanya terbatas pada perilaku kebiasaan dulu. Dan kalau kita hanya mengikuti perilaku yang dulu kan susah jadinya. Tidak maju-majunya. Makanya kenapa di Muhammadiyah itu tampilan itu bukan hanya tampilan gedungnya, tapi juga tampilan prosesnya. Pendidikannya seperti apa. Nah, di antara perbedaan Muhammadiyah itu yang pertama bahwa Muhammadiyah itu beramal, ya, berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Muhammadiyah itu diajarkan cinta damai, tidak pernah ada konflik gitu, berupaya untuk menghindari konflik, ya. Sama itu kan ya. Jadi perdamaian untuk umat itu kesejahteraannya itu dengan mengutamakan rasa saling menghormati. Nah, yang berikutnya memperbanyak kawan mengamalkan ukhuwah Islamiyah ini sangat dianjurkan. Muhammadiyah membangun rasa kesetiakawanan itu bukan hanya pada satu agama saja dengan agama yang lain, tapi tetap berkomitmen pada hal yang di luar akidah ibadah. Ingat ya. Muhammadiyah membangun warganya, mengajarkan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan warga yang lain meskipun non-muslim, tapi dipersilakan bukan dalam konteks akidah dan ibadah. Karena Islam mengajarkan apa? Islam itu kan Allah tidak mengajarkan selain dari ajaran Islam yang diriwayatkan ya persoalan akidah. Nah, ini ketika Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, itu yang diikuti di Muhammadiyah. Jadi persoalan toleransi itu dibenarkan kita bertetangga dengan orang non muslim bagus dalam hal apa? Bertoleransi, gotong royong, saling membantu kan. Ada tetangga yang non muslim dia sakit kita jenguk, ya dibantu susah boleh, tapi berkaitan dengan persoalan akidah ibadah itu dilarang. Dan itu Muhammadiyah keras pesantren untuk mengajarkan bahasa Islam itu kan pendidikan itu ya budaya. Wah anakku itu kan bahasa yang paling indah Al-Quran mengajarkan. Ya bunaya aqimis sholat, ya anakku dirikanlah sholat, itu kan dia diajarkan. Dan Luqman itu kan ayat 17 itu. Ya bunaya aqimis sholat. Dalam teori pendidikan itu keteladanan itu yang paling utama itu. Ya, di samping teori tapi keteladanan. Ya. Kalau kita anak mau baca Quran, kita baca Quran. Anak mau sholat, kita sholat gitu. Ya, kan? Makanya kenapa di Muhammadiyah diajarkan keteladanan itu yang mendasari pendidikan. Bahasa keteladanan, dia bahasa yang santun. Dan ketika melarang sesuatu, maka jelaskan kenapa dilarang. Nah itu pendidikan. Nah tidak boleh merokok. Kenapa dilarang merokok? Jelaskan. Ya. Nah tidak boleh ini. Larang itu kenapa? Ada alasannya. Ya. Nah tidak boleh begadang. Paling kesehatan itu kan ya, merokok kesehatan itu kan banyak kan dilarang itu. Kalau dilarang tidak ada penjelasannya, itu menjadi bermasalah di anak. Yang berikutnya yang ketiga, Muhammadiyah itu mengajarkan peribadatan itu lapang dada, mau memaafkan gitu. Karena Quran mengajarkan al-qazimin al-ghaiza wa lafina ninas. Jadi kata Allah, kamu itu yang menghuni surga itu orang yang al-qazimin, menahan amarah. Walafina dinas dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah kita kadang-kadang mau memaafkan itu terus sudah membalas. Benar ya? Aku memaafkan tapi aku balas dulu. Benar? Ya kan? Orang bikin kesalahan satu kita balasnya dua.
Padahal Islam mengajarkan memberi maaf jauh lebih baik. Lebih baik ujil afwa kata Allah. Jadilah kalian pemaaf. Nah, menahan amarah itu luar biasa lagi kebaikannya. Kalau dia mengatakan amarah itu ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Kalau tidak tambah lagi kesabaran kata Allah itu kan ya kan? Sampai itu tambah lagi, belajar menjadi orang yang santun. Apalagi guru. Di Muhammadiyah diajarkan berbeda pendapat boleh, tapi setelah itu harus bisa menerima. Yang pimpinan Muhammadiyah kayak itu kan kalau lagi berdiskusi, berdialog atau berdebat itu biasa. Terus setelah itu harus selesai ruang itu harus ada kesepakatan, tidak ada lagi yang membawa sampai keluar itu. Jadi untuk di dalam dan lapang dada menerima itu. Bukan itu ajaran Islam. Jadi ukhuwahnya itu saling menghargai. Ya, terus ya. Jadi yang berikutnya, nah ini memang yang keempat itu pribadi Muhammadiyah itu selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan hablum minallah, kemasyarakatan itu hablum minannas. Jadi dua-duanya diajarkan dalam Islam itu Muhammadiyah menganut. Artinya tidak bisa hanya Muhammadiyah itu ke atas saja mengajarkan hablum minallahnya. Tapi hablum minannasnya tertinggal. Jadi ibadahnya kuat tapi dengan tetangganya tidak baik. Ya, dengan orang lain tidak baik. Berikutnya Muhammadiyah juga mengajarkan kepada warganya untuk taat hukum itu kan ya. Jadi berbuat hal yang sesuai dengan aturan, berbuat sesuai dengan aturan yang diajarkan di dalam agama. Jadi jangan mentang-mentang apa itu lalu melanggar aturan hukumnya. Jadi begini saya sampaikan. Kita makanya dulu ada tulisan How Islamic or Islamic Countries. Bagaimana aturan Islam itu diterapkan di negara-negara Muslim. Indonesia itu berada pada peringkat yang ke-100 berapa kemarin saya lupa itu. Dan bahkan yang melaksanakan ajaran Islam itu adalah orang-orang non-Muslim. Ya. Contohnya disiplin. Ya. Saya dulu punya pengalaman di Padre ya. Jadi waktu itu saya tinggal dengan orang tua angkat di Jepang itu, jalan. Ini dari sini ke sana nyebrang itu hanya untuk pejalan yang lewat di situ hanya sepeda dan sepeda motor, bukan jalan untuk mobil. Tapi ketika lampu penyeberang itu masih merah, ini tetap berdiri di sini. Pada waktu itu sekitar pukul 11 siang, panas. Saya bingung ini, kalau saya di Banjar sudah nyebrang aja kan, udah lompat paling 4-5 langkah itu nyampe seberang. Ini orang tua saya angkat, saya itu orang Jepang itu, tinggal di sana itu tidak nyebrang, masih berdiri di sini sampai lampu merah itu yang pejalan kaki itu padam, hijau nyala, baru nyebrang. Padahal tidak ada satupun kendaraan yang lewat, sepeda pun tidak ada yang lewat. Bayangkan, saking disiplin, makanya mereka maju. Makanya kenapa diajarkan bahwa taat hukum itu di Islam itu diajarkan. Nah, Muhammadiyah coba membangun ke sana, ya. Disiplinan itu kan ya. Dari itu dimulai dengan taat hukum agama. Sholat itu kan membiasakan kita anak-anak itu mereka sholat tepat waktu. Terbiasa menunda-nunda sholat ini berbahaya. Ya. Itu kan berdampak kepada hal yang lainnya. Nah, baru selesai sholat zuhur sudah sholat asar. Ya memang sholat zuhurnya 5 menit sebelum sholat asar. Ya kan selesai sholat zuhur orang ajar lagi kan. Ya kenapa tidak nyawal waktu sholatnya? Ya kan? Nah itu ya. Jadi aturan agama juga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita berupaya Muhammadiyah ke sana arahnya. Pribadi itu yang dibangun jadi mentaati aturan yang ada. Orang yang taat itu di aturan insya Allah selamat tenang. Tidak akan berurusan dengan yang berwajib ya. Jangankan di dunia, di akhirat insya Allah akan selamat kalau kita taat pada aturan. Nah itu kita amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang hal yang paling krusial ya, terutama yang berkaitan dengan nahi munkar ini. Terkadang orang mengajak kepada kebaikan itu mudah, tapi mencegah yang tidak baik itu yang agak susah. Selalu ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa was-was segala macam. Tapi kalau kita berbuat dengan cara yang arif, bijaksana, insya Allah bisa. Tapi kalau kita berbuat dengan cara yang frontal, dengan bahasa yang tidak dipahami atau bahasa yang barangkali menyinggung orang lain, maka itu akan terjadi pertentangan.
Kalau ada orang berbuat yang tidak baik, beri contoh yang baik seperti apa kita menentukan. Ya. Jadi kalau kita ikut-ikutan di dalamnya, dia agak susah. Ya. Nah, marmarut itu kan gampang diizinkan keluarga dulu. Justru saya katakan kalau anak itu mau sholat, kita sholat, anak baca Quran, kita baca Al-Quran, insya Allah. Meskipun kadang-kadang juga perilakunya agak ada yang barangkali tidak benar, tapi sudah diajarkan hal-hal yang baik, insya Allah jadi hal-hal yang baik. Apalagi sekarang ini kan perkembangan teknologi itu bisa kemungkinan besar merusak nilai-nilai keagamaan itu luar biasa. Karena begitu gampangnya sekarang aksesnya tayangan-tayangan yang jauh dari kebaikan. Karena kebebasan sekarang ini sudah di mana-mana. Ada orang tuanya yang membebaskan, ada juga karena anaknya yang berinisiatif sendiri untuk mencari kebebasan kan. Ada orang tua yang membebaskan anaknya akan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Tapi ada anak sendiri yang mencari kebebasan dirinya, itu kan ya orang tuanya menentang, tapi dia mencari kebebasan di luar dengan teman-temannya. Nah makanya hal seperti ini yang menjadi perhatian kita di sekolah. Ya, anak-anak yang bermasalah seperti itu. Dan itu harus ditangani dengan cara-cara yang arif, cara-cara yang bijaksana gitu. Makanya kenapa diperlukan sekolah itu ada guru sekarang bimbingan ya namanya ya, BK konseling. Untuk apa? Untuk agar paling tidak mengeliminir persoalan yang ada di sekolah untuk tidak menyebar keluar. Perilakunya bisa berdampak kepada orang-orang di luarnya. Ini dilakukan. Makanya kenapa itu dipersiapkan di sekolah. SD-nya baik, maka kemungkinan akan baik ke depannya. Karena di sini mulai dididik ya di tingkat sekolah dasar ini. Makanya kenapa dipersiapkan guru-guru SD terutama di Muhammadiyah itu di samping memiliki kemampuan intelektual akademiknya, juga kemampuan intelektual didampingi dengan emosionalnya, spiritualnya kan ya. Tiga hal ini yang jadi pada saat ini kita bicarakan. Ya. Nah, bermakruf nahi mungkar, jadi berupayalah dua-duanya dikerjakan ini itu dengan keteladanan. Ya, saya percepat saja ya supaya. Nah, yang berikutnya arti dalam perkembangan memang Muhammadiyah selalu bergerak, terutama yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Ya, dalam segala aspek itu kan bukan tidak mau tertinggal, tapi berupaya untuk ikut bersama-sama dengan komponen yang lainnya, dan ini diajarkan. Jadi ada rasa kepedulian yang tinggi itu diajarkan di Muhammadiyah. Jadi kalau di sekolah itu kan kalau ada satu kelas yang bermasalah, gurunya mungkin guru yang lain bisa ikut membantu, bukan? Oh itu kan bukan tanggung jawab aku, itu tanggung jawab saya kelas itu. Guru yang lain paling tidak ada berikan solusi, saran, pendapat, kalau tidak dalam bentuk tindakan, tapi ada gitu kan. Jangan sampai di sekolah itu, ini kan bukan kelas A, ini kan kelas itu gurunya saya anu, ibunya saya anu, bapaknya saya anu. Tapi ada rasa kepedulian itu. Jadi jangan diserahkan kepada satu pihak saja guru tertentu, tapi dibatkan guru-guru yang lain, dan itu tidak salah dalam konsep pendidikannya. Semakin banyak orang yang berdiskusi, berdialog, tentu akan semakin diambil dalam keputusan yang paling baik. Ketimbang sendiri ya. Jadi berdialog, berdiskusi itu dianjurkan dalam Islam. Islam mengatakan surah bainahum, dan mereka bermusyawarah di antaranya. Di antara mereka itu dalam surah Asy-Syura kan ayat 38 itu sudah ayat 42. Surah bainahum itu salah satu konsep pendidikan. Kalian punya komitmen untuk membawa lembaga pendidikan ini menjadi pioner dalam ijazah Islam al-Muslim itu. Jadi sebagai pioner untuk membangun kemuliaan dan umat dan juga agama, itu ada di Muhammadiyah. Ditampilkan perilaku yang baik karena Islam mengajarkan demikian, Muhammadiyah juga demikian. Jadi kalau perilaku itu bukan perilaku tuntunan kebijakan Muhammad, tapi Al-Quran mengajarkan Muhammadiyah ikut Al-Quran, itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kenapa tidak boleh ini, itu bukan Muhammadiyah yang melarang, Al-Quran melarang, Muhammadiyah mengikuti Al-Quran, lalu dilarang, itu aja. Ya kan, perintahnya ada, Muhammadiyah mengikuti perintah itu dikerjakan. Kita sama-sama berkomitmen untuk memajukan perserikatan. Ya, saya kebetulan di Muhammadiyah wakil ketua bidang pendidikan wilayah itu, jadi yang menangani pendidikan karena tidak tahu karena mungkin darah pendidikan ya, dunia pendidikan ya. Jadi harus
Makanya konsep pendidikan itu ya. Dan kita setiap tahun, mulai dulu, ini saya katakan, bagus ke kepala sekolah, guru. Saya itu dulu di badan 10 tahun di badan akreditasi pendidikan provinsi. Itu setiap kali sekolah diakreditasi, laporannya masuk ke kita di badan akreditasi. Hasil kerja asesor itu masuk ke badan akreditasi. Itu sungguh benar saya katakan. Setiap kali laporan itu masuk di update data itu, selalu yang saya lihat itu sekolah Muhammadiyah. Benar, tidak pernah sekolah lain. Sekawasal itu. SD ini, SMP ini, seluruh sekolah. Dan selalu pasti stabil di laporan ini. Ada sekolah yang kurang, terus saya telepon kepala sekolahnya. Ya, ini kenapa ini kenapa. Jangan percaya tinggi. Jangan percaya diri yang tinggi luar biasa. Kita tuh punya sekolah, Pak punya SMP, letaknya di jalan raya. Pekerjaan raya, jalan kaki depan itu kan. Kepala sekolahnya yakin banget itu akan dapat murid yang banyak karena letaknya strategis di jalan raya. Apa yang terjadi? Muridnya turun. Dan besok kepala sekolahnya saya tanya kenapa? Sudah yakin Pak dulu karena ini akan dapat murid yang banyak. Nah terus saya tanyakan kenapa nih akreditasinya di bawah? Dulu A, jadi dulu kan saya AB ya, sekarang udah beda kan. Jadi B kenapa akreditasinya? Kalau kita nilainya apa, kita dapat bantuan lagi dari pemerintah. Sebelum bukan begitu cara untuk sekolah. Sebenarnya kalau nilainya B kan, berarti ada yang kurang, dapat bantuan dari pemerintah. Bukan itu cara yang bangun sekolah. Orang sekarang orang tua lebih cerdik, lebih pandai. Kalau akreditasinya di bawah kan kurang, kan bermasalah itu. Ya. Sama dulu ada satu SMP kita punya, itu menurut saya sampaikan tadi, itu muridnya cuma satu murid sekolah itu, gurunya puluhan. Jadi satu murid itu 10 sekian guru. Sampai saya tawarkan udah. Ada yang mengatakan sudah muridnya pindah sekolah lain. Saya bilang jangan dipindah, sekolahnya harus dipindah kembali. Nah itu saya minta bantuan, atau ada Pak Asanul, ada PLM ya, kepala sekolah yang dulu Pak Muda. Dia bikin pamflet, buku, itu dibagi ke sekolah-sekolah di sekitarnya, SD. Kalau ada 20 SD, ya kita berikan anak yang terakhir kelas 6, maka paling tidak kalau satu murid dikirim dapat 20 murid kan. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun berikutnya jadi 11, saya katakan ini 1100% lagi. Ya kalau 100% kan masa tambahnya kan, ini jadi 11. Sekarang SMP itu sudah berani menolak murid karena sudah banyak yang tertarik dengan soal. Tadinya sekolah itu dibentuk dengan cara yang lain. Waktu itu saya dapat bantuan dari Pak Topik mencetak buku tulis yang di sampulnya itu sekolah. Kalau beri pengumuman pamflet itu kertas satu lembar itu dibuang sama anak, akan pasti hilang. Tapi kalau dalam bentuk buku sampul luarnya itu tampilannya sekolah yang akan dimasuk, beri ke anak yang terakhir, itu kan SMP, dibagi ke anak yang kelas 6 di sekolah itu, jangan kelas 5 itu, kelas 6 yang dibagi. Mereka kan melanjutkan kan ke SMP-nya, melihat itu pulang setiap hari bukunya bagus, kemudian orang tuanya melihat akhirnya tahun berikutnya jadi 11 murid dapat 1100, sekarang ada 40 lebih murid. Kalau sekolahnya kita coba bina kembali, kan baik ya. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, jadi jangan sampai nanti perilaku bisa menurunkan anak didik ya, perbanyak menurunkan anak muridnya dan itu bina dengan cara sebaiknya. Kita punya ikatan moral ya, saya di Muhammadiyah di wilayah punya ikatan moral itu tentang pendidikan ini. Dan itu pengalaman yang saya sampaikan, karena itu dasar-dasar di Muhammadiyah kan. Artinya amal usahanya kan, kalau bicara soal air kan bicara soal amal usaha Muhammadiyah kan itu kan ya. Sekolah itu amal usaha Muhammadiyah, masjid amal usaha Muhammadiyah, rumah sakit amal usaha Muhammadiyah. Nah makanya kita berupaya ke depannya, insya Allah ya di tangan dinginnya, tangan di apa Pak Andre dan Pak Surya itu bisa lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, berjalannya acara kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih selaku MC pembawa acara kepada Ustadz Haji Muhammad Fauji dan selaku kepala sekolah yang telah berhadir dan moderator yang telah membimbing jalannya acara kita pada hari ini.